dari ketiga bacaan kita atau keempat dengan Mazmur tadi, bagian yang akan menjadi renungan kita yaitu pertama Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai 12. Tema kita hari ini sesuai dengan tema membangun jemaat dan juga mengikuti tema dari PKB. Bulan dalam minggu ke depan PKB berulang tahun, mengasuh dan merawat seperti ibu. Batu masokan butung indok mandarana. Jemaat Tuhan, saya kira kita semua tahu dan pernah mungkin menggunakan transportasi kereta api. Ya, kereta api bukan kereta. Saya kurang tahu kalau di Malaysia ada mungkin kereta listrik, tapi kereta api. Pada bagian kereta api ada ini berbeda dengan kereta listrik. Di bagian depannya ada yang namanya lokomotif. Lokomotif ini adalah seperti kendaraan yang menarik gerbong, entahkah itu manusia, entahkah itu barang, dan bergerak maju. Jadi dulunya lokomotif itu digerakkan oleh uap panas, jadi atau batu bara yang memanaskan uap, kemudian dia bergerak, dan karena dia bisa bergerak dengan kuat, dia bisa menarik 20 sampai 30 gerbong panjangnya. Itu sangat panjang, kira-kira 2000 sampai 2500 orang. Jadi itu lokomotif, jadi seperti kendaraan kecil yang ada di depan kereta api yang menarik gerbong yang panjang. Nah, jemaat Tuhan, pelayanan Paulus kepada jemaat di Tesalonika bisa diibaratkan seperti sebuah lokomotif yang bergerak. Paulus tahu bahwa keadaannya sebagai penginjil, sebagai pekabar Injil di jemaat itu sangat berat, tidak ringan pekerjaannya. Sebab dia menghadapi tekanan hambatan dari mana-mana. Sekalipun bebannya berat, sekalipun rintangannya besar, dia tidak berhenti, melainkan dia terus bergerak. Dan hal ini yang menjadi juga inspirasi kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tetap melayani, tetap menginjil, tetap hidup dalam ketaatan, tetap hidup dalam kesetiaan, sekalipun mereka dalam tekanan himpitan yang besar, dihina, dianiaya oleh orang-orang yang tidak menyukai kehidupan Kristiani. Ya, tentu ada yang menjadi sumber semangat Paulus sehingga sekalipun dia dihina, dia dianiaya, dia tetap maju melayani. Yang pertama, Kristus sebagai sumber inspirasinya. Yang kedua, Paulus memiliki hati yang memberi dia semangat untuk melayani, hati yang terus berkobar dalam Kristus, dalam Injil untuk terus melayani. Nah, pertanyaannya, hati seperti apakah yang dimiliki oleh Paulus sehingga dalam kondisi apapun dia mau melayani? Yang pertama kita perhatikan bacaan kita, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Paulus memiliki hati yang tulus dalam pelayanan. Ketika kita dipercayakan tugas pelayanan atau pekerjaan, sekalipun kita tahu bahwa itu adalah berat, tapi kita memiliki tujuan yang ingin kita capai, ditambah dengan ketulusan hati kita, maka apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Paulus melayani Allah, melayani jemaat, tidak mencari muka, bukan ingin menyukakan hati manusia. Dia ingin menyukakan hati Allah. Dia bukan orang yang ingin mencari pujian. Dia bukan orang yang suka bermulut manis. Atau kemudian mencari keuntungan dari sebuah pelayanan. Tapi dia sungguh-sungguh ingin melayani dengan ketulusan. Dan dia punya tujuan untuk itu. Karena itu dia percaya dalam bacaan kita yang pertama tadi. Kehadirannya dalam jemaat bukan sesuatu yang sia-sia. Apa yang ia kerjakan dalam jemaat tidak akan sia-sia. Nah, maka apapun yang dialami dalam pekerjaan, dalam tugas pelayanan, sekalipun dalam himpitan yang besar, sekalipun mungkin dia dihina, sekalipun mungkin dia dipenjarakan, semuanya itu tidak menjadi penghalang. Sebaliknya, dia menjadikan semuanya itu sebagai sumber tenaga, sumber semangat yang membakar dia untuk tetap maju melayani. Jadi ketulusannya tidak dikotori oleh dorongan untuk mencari kesenangan sendiri. Ketulusannya tidak dikotori oleh keinginan untuk mencari pujian bagi dirinya sendiri. Untuk mementingkan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, sebab kita sadar bahwa ketika kita melayani dengan sungguh, ada pada jalur yang benar, bekerja dengan benar,
punya tujuan dengan benar, memiliki hati yang tulus untuk itu, maka pasti kita akan mendapat tekanan. Tekanan itu bisa berasal dari mereka yang tidak suka dengan kita, tidak setuju dengan apa yang kita kerjakan. Mereka merasa bahwa sepertinya kita ini dijadikan saingannya dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Mereka merasa seperti kedudukan mereka diambil alih oleh kita yang melayani memang dengan tulus. Sepertinya mereka juga merasa mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi saya mencoba membayangkan bagaimana orang yang melayani, khususnya dalam gereja, yang kemudian hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, orang-orang demikian ketika ada orang yang ingin tulus melayani, itu merasa tersingkirkan, merasa tersisi, merasa disaingi. Orang-orang yang demikian merasa terganggu hati nuraninya ketika ada orang yang ingin dengan tulus melayani. Artinya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, jika pelayanan yang kita berikan tidak berdasarkan kemurnian hati, itu hanya akan menghasilkan, ya ada U di balik B. Ada sesuatu yang kita cari. Akhirnya ketika orang-orang demikian berada dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ketika dia merasa tersaingi, tempatnya terambil alih, ya kemudian keluar dari gereja, meninggalkan pelayanan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya mencoba membayangkan orang-orang yang kemudian hanya mencari keuntungan, menjadi tamak, loba dalam gereja, dalam pelayanan, dengan maksud-maksud yang tidak benar. Mentor saya pernah berkata, jangan coba berfantasi dalam pelayanan. Jangan coba mengharapkan sesuatu dari pelayanan. Itu yang saya pegang terus, dan saya kira itu juga yang menjadi tujuan kita dalam pelayanan. Ketika kita melayani dengan ketulusan hati, dan ketulusan itu yang mendorong kita untuk terus melayani. Tanpa ketulusan hati, tekanan dari pergumulan yang ada hanya akan menghancurkan pelayanan kita. Tanpa ketulusan hati, kita hanya akan mengotori pelayanan kita. Nah, mungkin kita bisa berprinsip seperti pegas. Mungkin tahu pegas per. Jadi per itu semakin dia ditekan, semakin dia mendorong. Semakin dia ditekan ke bawah, ketika dia dilepaskan akan melonjak tinggi. Dan kita semakin ditekan, harusnya akan semakin mendorong kita untuk kembali menekannya, mendorong, sehingga yang mendorong itu, yang menekan kita itu terlempar dengan jauh dari kehidupan kita, sehingga kita bisa melayani dengan tulus. Itu yang pertama, Paulus memiliki ketulusan hati. Yang kedua, Paulus memiliki hati yang tumbuh dalam lingkungan yang benar. Jadi hati Paulus yang tulus itu tumbuh dalam lingkungan yang benar. Karena ketulusan hati itu, Paulus, Silwanus, dan Timotius dipercaya, dilayakkan untuk tetap memberitakan Injil kepada jemaat, ayat yang ke-7. Ketulusan yang lahir dari kasih sayang seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Ada peribahasa begini, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Artinya, ya kasih ibu itu, kalau kita ada lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kasih seorang ibu itu sepanjang masa, sementara kasih anaknya itu sepanjang jalan saja atau sepanjang galah, pendek sekali. Artinya ketika seorang ibu itu mengasihi, seorang ibu itu membesarkan dan merawat anaknya, dia tidak pernah memperhitungkan apa-apa dari apa yang ia lakukan. Pengorbanannya tidak bisa dinilai. Dia bahkan rela memberikan nyawanya supaya anaknya lahir. Ada penelitian mengatakan sebenarnya perempuan itu, jadi perempuan jangan menjadi orang yang lemah. Perempuan itu, ibu-ibu itu, lebih kuat menanggung sakit daripada laki-laki. Jadi perempuan, ibu-ibu jangan selalu merasa menjadi orang yang lemah. Sebenarnya perempuan itu orang yang kuat. Nah, sikap atau sifat seperti inilah yang dimiliki oleh Paulus dan kedua temannya.
sikap rela membagi kehidupan mereka, membagi waktu mereka, membagi segala tenaga mereka, pikiran mereka untuk jemaat, ayat yang ke-8. Mereka rela memberikan nyawa mereka untuk jemaat. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian Paulus dan kawan-kawannya memiliki hati yang demikian? Hati yang betul-betul ingin berkorban. Jawabannya, Paulus hidup dalam lingkungan yang baik. Ia memelihara kebiasaan yang baik. Behavior. Dari kebiasaan yang baik itu melahirkan sikap, attitude yang baik pula. Dalam bacaan kita di Mazmur tadi. Lingkungan yang baik menentukan kualitas pohon, menentukan orang itu bagaimana. Ketika dia hidupnya dengan firman Allah, bertekun dengan firman Allah, maka dia seperti pohon yang ditanam, bertumbuh dengan baik, menghasilkan buahnya pada baik. Dan apa yang diperbuatnya berhasil, dibandingkan dengan orang fasik yang jalannya menuju kepada kebinasaan. Paulus bergaul dengan dua orang yang memiliki kebiasaan baik. Silwanus itu atau Silas adalah seorang nabi. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-32 dan 40. Silas atau Silwanus adalah seorang nabi. Tentu sebagai nabi, dia punya ciri hidup yang benar. Tidak mungkin menjadi nabi kalau dia tidak punya ciri hidup yang benar. Menjaga hidup dalam kekudusan. Sementara Timotius dididik oleh orang tuanya, oleh neneknya, kedua orang ibu perempuan. Dengan baik dari kecil diajar dengan firman Allah, diajar dengan Taurat dan seterusnya. Dari dia kecil, jadi Paulus bersama-sama dengan orang, bergaul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah. Sungguh-sungguh hidup dalam firman Allah. Sehingga hatinya betul-betul terjaga dengan baik. Dia dibesarkan dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita bertumbuh dalam kebiasaan yang baik, ditambah juga dengan bergaul dengan orang-orang yang benar, terbiasa bekerja keras dan jujur, ayat yang ke-9, maka keberhasilan akan terus mengikuti kita. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Kalau kita punya kebiasaan yang baik, rajin membaca Alkitab, ikut setia dalam persekutuan, bergaul dengan orang-orang yang benar, bukan pencemooh, bukan penjudi, bukan pembohong dan seterusnya. Mau bekerja keras, menjadi orang yang jujur, maka apa yang diperbuatnya berhasil. Itu firman Allah berkata. Sebaliknya, jika sudah tidak ada kebiasaan hidup yang baik juga, attitude juga tidak baik, behaviornya juga tidak baik, tidak ada kebiasaan yang baik, hidup dalam lingkungan yang tidak benar, malas bekerja, cepat putus asa dan patah semangat, maka yang akan dijumpainya adalah hanya kegagalan terus-menerus. Maksud dari semuanya ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah ketulusan hati, cinta kasih adalah sesuatu yang dibangun dalam diri. Jika ingin memiliki hati yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, maka orang harus melatih dirinya. Bergaul dengan firman Allah. Harus dilatih. Tidak ada yang benar tumbuh dalam semalam. Orang jujur bergaul dengan orang yang jujur. Kalau kita mau jadi orang yang pintar, maka bergaul dengan orang yang pintar. Kalau bergaul dengan kelompok yang fasik atau kelompok pencemooh, hanya akan menjadikan seseorang sama dengan mereka. Jadi itu yang dikehendaki oleh firman Allah. Kalau kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni, maka kita harus menjaganya, melatih diri untuk itu. Nah, pergumulan yang ada, himpitan, tekanan, kesusahan yang datang, itu adalah tempat untuk melatih hati kita. Melatih ketulusan kita, melatih kejujuran kita, melatih kesabaran kita, melatih kasih yang kita miliki. Ada orang yang berdoa, Tuhan, berikan saya istri yang sabar. Kemudian justru sebaliknya, dia memperoleh istri yang sangat-sangat cerewet. Dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa istrinya dikasih cerewet? Ada yang saya minta siang malam ini istri yang sabar. Nah, mungkin Tuhan punya maksud dari situ.
Tuhan ingin mengajar kita menjadi orang yang sabar ketika kita menghadapi orang yang cerewet. Ya, mungkin juga ada suami yang cerewet. Mungkin. Jadi pergumulan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi adalah tempat kita untuk melatih diri kita. Supaya kasih yang ada dalam diri kita, hati yang tulus itu betul-betul bisa terjaga. Kalau tidak demikian, maka kita hanya akan menjadi seperti seorang ibu yang jahat, bukan ibu yang ramah. Ya, saya kasihan mendengar berita atau menonton dalam TV ketika ada seorang ibu yang tega kemudian membuang anaknya. Ada ibu yang kemudian membunuh anaknya hanya karena anaknya tidak bisa belajar dengan baik di rumah. Ada seorang ibu yang bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki kasih, tidak memiliki kesabaran dalam kehidupannya sebagai seorang ibu. Nah, kasih itu tidak muncul dengan sendirinya. Artinya kita akan menodai diri kita, menodai ketulusan kita, menodai pikiran kita sendiri kalau kita tidak melatih diri kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Kita merusak kehidupan kita, bahkan merusak kehidupan generasi berikutnya. Kalau kita tidak ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita bukan menjadi orang yang rela berkorban, tapi kita menjadi orang yang rela mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu melatih diri melalui pergumulan yang kita miliki agar kita memiliki hati yang tulus, sehingga itu bisa menginspirasi banyak orang, khususnya orang-orang di sekitar kita. Dan kita perlu membangun lingkungan tempat tinggal kita menjadi lingkungan bertumbuhnya iman dengan baik. Ya, dimulai dalam keluarga. Membaca Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama, menciptakan lingkungan itu supaya iman dalam keluarga semakin bertumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati Paulus di dalam melayani yang penuh dengan semangat itu, dia memiliki hati untuk menjadi teladan dengan benar bagi orang lain. Paulus memiliki hati untuk menjadi teladan. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dan ke-12. Pada satu sisi, kalau kita baca ayat sebelumnya, Paulus mengandaikan dirinya sebagai seorang ibu. Tapi pada sisi yang lain, pada kesempatan yang lain, Paulus mengandaikan dirinya seperti seorang bapa. Ayat yang ke-11. Jika dari seorang ibu, jemaat belajar tentang ketulusan, pengorbanan, cinta kasih, maka dari seorang bapa, jemaat belajar tentang keteladanan. Sebagai seorang bapa, maka dia harus berlaku yang kudus di hadapan Allah. Di dalam bacaan imamat kita tadi. Kuduslah kamu karena aku kudus. Dan ya, sebagai seorang bapa, dia berlaku yang pantas bagi jemaat, bagi anak-anaknya. Paulus berkata, kamu menjadi saksi, bahkan Allah menjadi saksi bagaimana kami hidup. Tak bercacatnya kami hidup. Dia berlaku dengan pantas bagi jemaat. Sebagai seorang bapa, dia tidak hanya giat memberitahu anaknya, lakukan ini, lakukan ini. Sebagai seorang bapa, dia tidak hanya giat memberitahu, anak gereja, anak baca Alkitab, anak rajinlah belajar. Tapi sebagai seorang bapa, dia menunjukkan, mencontohkannya secara langsung. Bagaimana dia giat, bagaimana dia setia, bagaimana dia rajin bekerja. Sebagai seorang bapa, dia tidak hanya merawat dengan kasih sayang, tapi dia membesarkan dengan kasih sayang. Sebagai seorang bapa, dia tidak memerintah dengan kekuasaan, tapi dengan kasih. Dan untuk semua itulah, hal-hal yang baik itulah sebagai seorang bapa, semua jemaat. Itu adalah tujuan kita dipanggil dalam kerajaan Allah. Dan kita harus menyesuaikan diri dengan maksud dan kehendak Allah. Ayat yang ke-12. Setiap kita dipanggil menjadi teladan. Baik itu sebagai bapa, baik itu sebagai ibu. Bukan hanya dalam teladan iman.
tetapi juga dalam teladan tindakan. Jemaat atau anak tidak hanya menerima iman yang benar, mewarisi iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tapi juga mewarisi tindakan-tindakan yang benar dari kita. Pelayanan yang benar dari kita, cara hidup yang benar dari kita. Sebagai orang tua, mau itu bapak, mau itu ibu, kita diberi tanggung jawab, tidak hanya melahirkan dan membesarkan anak, tapi juga mendidik dan merawat mereka. Nah, kalau kita mengabaikan tanggung jawab ini, itu sama dengan kita mengabaikan hukum Allah. Tidak mungkin kita berkata kita mengasihi Allah, kalau kita mengabaikan tanggung jawab kita, mendidik dan membesarkan anak. Tidak mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah, kalau kita mengabaikan tanggung jawab kita, memelihara kehidupan yang benar menjadi teladan bagi sesama kita. Nah, minggu ini diperingati sebagai minggu atau pekan ulang tahun PKBGT yang ke-12. Sebagai seorang bapak dalam rumah tangga, sebagai bapak adalah imam dalam rumah tangga, dan dalam rumah tangga memang harus menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak kita. Kita diberikan tanggung jawab itu, kehormatan itu, untuk membesarkan generasi-generasi ke depan dengan benar, dengan baik. Tidak hanya mewarisi iman, tetapi juga mewarisi setiap tindakan, setiap perbuatan kita yang benar. Kalau kita salah dalam mendidik, itu akan berpengaruh ke depan. Kita merusak kehidupan mereka. Tidak mungkin kita berkata kita mengasihi Allah kalau kita mengabaikan pendidikan kepada mereka. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita saling mendorong diri untuk bersama-sama menjadi teladan. Kita saling mendorong diri untuk berusaha menumbuhkan hal-hal yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita saling mendorong diri untuk hidup dalam keteladanan, sesuai dengan apa yang kita terima dari Kristus sebagai teladan kita. Hidup dalam kekudusan sesuai dengan rel yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebab jalan yang Allah sudah berikan kepada kita adalah jalan yang menuju kepada keselamatan. Dan kita dipanggil ke sana bersama-sama. Amin.